Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk rapat pertama. Sekali lagi kita berkesempatan untuk rapat pertama walaupun ini baru baru 3 orang, baru 3 orang, tapi tetap kita mulai karena ini kita rekam, rekamannya nanti akan kita share supaya tahu hasil rapat kita hari ini untuk diketahui bersama. Jadi mari kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah binatitu assalamah walibtiqa maradatillah syailan alamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Amin. atas nama pengurus MBC kami persilakan ya Rafiq untuk menyampaikan sambutan. Monggo. Monggo ya Rafiq. Masih belum gabung ya. Monggo. Oke, baik, masih belum gabung. Ini kita buka satu persatu. Monggo, belum ya, belum gabung. Eh, ini langsung aja wes. Mohon tanggapan panjenengan Ketua Tanfidiyah untuk terkait bahwa rencana insya Allah Bapak Lutfi mohon kesiapan panjenengan berkaitan dengan rencana bahwa setelah kita pertimbangkan berkaitan dengan pelaksanaan harlah dan kebetulan harlah ini adalah di tahun kelima kepengurusan MBC NU periode 2021-2025. Sekali lagi periode terakhir di periode kepengurusan 2021-2026 yang kemungkinan bulan 4 atau bulan 5 akan diadakan konferensi MBCNU untuk apa? Reorganisasi, penyegaran kembali keorganisasian dari MBCNU Candi. Monggo tanggapan Abah Lutfi berkaitan dengan rencana bahwa untuk pelaksanaan harlah dan Hol Akbar, harlah NU yang ke-103 dan Hol Akbar 1447 Hijriah akan diletakkan di lapangan lingkar barat atau calon jalan lingkar barat dari wilayah Ranting Sugiwaras. Monggo. Nggih, matur nuwun. Oke. Abah Awe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami merasa bahagia dengan tugas ini dan insya Allah apa yang direncanakan MBC untuk Harlah tahun ini bisa ditempatkan di Sugi Waras. Eh, Kami juga mendukung karena memang juga tempatnya memadai, seandainya juga akses jalan dan juga tempatnya untuk akses masuk keluarnya itu juga memadai, sehingga kami insya Allah nanti dengan Pak Lurah juga akan berkoordinasi kaitannya dengan penunjukan Sugiwaras sebagai tempat pelaksanaan harlah tahun ini. Insya Allah siap Abah. Oke. Kemudian seperti biasa, seperti biasa,
kita dikasih 10 lapak. 10 lapak itu nanti kalau lapak yang dibuat oleh EO itu bayar, tapi akan kita berikan kalau dikasih 10 lapak, kita hanya ambil 5, yang 5 akan kami serahkan ke Ranting Sugiwaras, apakah itu dijual atau bagaimana, terserah panjenengan nanti untuk ngaturnya. Nanti akan kita tata dengan EO berkaitan dengan ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, kami sebagai ketua panitia yang ditunjuk, ini vokal gawe ini Yai Rafiq kae jadi ketua panitia abadan-abadan abadan-abada ini. Jadi ya mudah-mudahan husnul khotimah pelaksanaan dari periode Amin. ini dan kita buat semeriah mungkin dengan prinsip dengan biaya sekecil-kecilnya kita laksanakan kegiatan semeriah-meriahnya. Bisa dibayangkan 10 hari kita mengadakan kegiatan itu sehingga kita alhamdulillah untuk sarana prasarana mulai sound system kemudian hal lain itu sudah tidak bayar selama 10 hari termasuk panggungnya. Panggung trajin itu, kalau kita sewa panggung sebesar itu, sekali lagi, kalau kita sewa panggung sebesar itu saat ini 4 juta. Kalau selama 10 hari itu 40 juta. Itu tidak bayar. Belum listriknya dan sebagainya. Jadi kita patut bersyukur sehingga kita apa itu merangkai puzzle yang berserak untuk kita satukan dalam rangka apa? Berkhidmat untuk umat melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas berikutnya, kami mohon kepada Ya Rafiq untuk menyampaikan sambutan atas nama pengurus harian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus MPC, Yai Imam selaku Rois, Abah Dr. Muhammad Arwani selaku Ketua Tanfidiyah, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wahid Effendi selaku Ketua Panitia Harla dan Hol. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Lutfi MPD selaku tuan rumah lokal dari Hol dan Harla dan segenap panitia yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pengurus harian MBC NU Candi merasa gembira, merasa bangga bahwa kegiatan Hol dan Harla ini bisa istiqomah dilaksanakan di MBC NU Candi. Dengan harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa kegiatan ini adalah untuk memperingati hari lahir NU yang ke-103 dan untuk menopang kegiatan di MBC NU Candi. Artinya MBC NU Candi itu setiap bulan juga ada dana operasional untuk kebersihan, untuk penjaga malam, untuk listrik dan sebagainya. Itu sumber dananya antara lain dari warga masyarakat melalui hall ini. Lah kami atas nama pengurus MBC NU Candi merasa gembira dan berharap mudah-mudahan hall dan harla tahun ini berhasil. Kegiatan setiap Banom, Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Izhari, Ibnu IPPNO, dan yang lain, Banom yang lain bisa aktif dalam mengisi panggung dalam kegiatan tersebut. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan sukses dan berhasil 100%. Amin, Demikian amin, Pak amin. Panitia yang dapat kami sampaikan. Nanti kita sambung lagi. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ini berkaitan dengan harlah ya.
agenda kegiatan kita ini tidak jauh beda. Lah sebelum ini sekaligus ini izin saya share screen terkait dengan susunan kepengurusan supaya dapat kita ketahui bersama. Eh, karena ini yang ikut rapat baru kita bertiga, tapi bertiga ini tidak berarti tanpa ada hasil. Untuk itu bahwa ini SK sudah diterbitkan per tanggal 16 Oktober 2025 atau 20 apa? 23 Rabiul Awal 1447 dengan susunan panitia pembina Bapak Kiai Haji Imam Sultoni, Bapak Kiai Haji Dr. Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Arwani, kemudian ketuanya saya, wakil ketuanya Abah Lutfi, Ustadz Iya. Ainuddin, dan Pak Faris Yunanto atau Pak Carik Kelura, sekretarisnya Pak Sujono, wakil sekretarisnya Pak Haji Anas Fahrudin, bendaharanya langsung jadi satu dengan bendahara MBC karena bagaimanapun juga muara keuangan ada di bendahara biar ndak terlampau birokratif atau bulat birokrasinya, wakilnya adalah Bapak Haji Muhammad Nur Muhamin. Ada beberapa seksi, seksi acara ini sengaja yang penanggung jawab acara itu adalah seluruh Banom. Sekali lagi, penanggung jawab acara adalah seluruh Banom. Karena selama 10 hari itu acara akan kita serahkan ke Banom. Yang menjadi panggung kita adalah di pembukaan dan penutup. Sekali lagi, yang menjadi panggung kita adalah di pembukaan dan penutup. Pembukaan itu kegiatannya MBC, penutup itu kegiatan MBC karena di dalamnya itu ada Istighosah Kubro. Hari kedua sampai Hamin satu penutupan itu adalah kita serahkan ke Banom. Namanya kita serahkan ke Banom bahwa kita akan merangkai puzzle atau menyatukan lidi yang berserak untuk kita jadikan satu sebagai bagian keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga harapan kami sepanjang acara 10 hari itu, Banom ini bertanggung jawab penuh terhadap pengisian acara pada malam itu. Dan Banom juga bisa menjadikan malam-malam atau panggung yang menjadi panggungnya Banom itu adalah sebagai program kerjanya Banom. Sehingga apa yang ditampilkan dalam malam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu adalah panggungnya Banom. Sehingga menjadi programnya Banom. Kemudian untuk pembukaan dan penutup kita melibatkan melibatkan pengurus lembaga untuk apa? Untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan atau ketata laksanaan dari pembukaan maupun penutup. Kemudian ada seksi penggalian dana. Seksi penggalian dana ini seluruh ketua ranting se-MBC. Kenapa? Di penggalian dana seperti apa yang disampaikan oleh Yai Rafiq tadi, bahwa ada dua komponen. Komponen pertama adalah komponen harlah dalam kegiatan ini. Komponen harlah. Yang kedua adalah komponen haul akbar. Di haul akbar itu ada infak pelaksanaan haul akbar. Maka kami selaku ketua panitia melaksanakan amanah yang disampaikan oleh Rois Suriah bahwa Rois Suriah menyampaikan bahwa diharapkan hasil perolehan haul akbar adalah semata-mata
dipergunakan untuk operasional MWC pada bulan-bulan di mana karena kantor kita yang besar itu butuh dana operasional dan dana operasional kita harapkan diambil dari ini. Diharapkan mampu mengkontribusikan untuk 1 tahun ke depan terhadap kebutuhan operasional. Walau tidak banyak bisa nyumbang listrik setiap bulan atau nyumbang apa setiap bulan sehingga itu bisa digunakan untuk kemakmuran kantor kita. Sehingga kami selaku ketua panitia atau dari panitia ini tidak akan utak-utik itu. Kecuali itu adalah untuk kebutuhan operasional pelaksanaan kebutuhan administratif dari hall itu. Sehingga untuk operasional kita akan menggali dana dari dana yang lain. Sehingga melibatkan ketua ranting se-MWC itu adalah dalam rangka apa? Distribusi pengumpulan dana hall itu. Dan hasil rapat kemarin, pengumpulan dana hall itu diambil 50-50. Sudah disampaikan dalam rapat pembutuhan kemarin, hasil amplop hall itu 50-50. 50% untuk operasional MBC, 50% dikembalikan ke ranting. Misalkan dapat 10 juta begitu, yang 5 juta disetor ke MBC, yang 5 juta digunakan untuk operasional kegiatan ranting. Kemudian ditambah Pak Hanan yang ini tugasnya adalah untuk mendokumentasikan, mengkompilasikan dari perolehan dana yang ada, apakah dana sirkuler maupun dana hall. Kemudian Pak Yunus ini dalam rangka apa? Pak Yunus ini yang akan mendistribusikan amplop yang akan diedarkan untuk keperluan hall. Pak Zulianto ini membantu kelancaran dari apa yang dilakukan oleh Pak Hanan. Kemudian seksi dekorasi, dokumentasi, karena dekorasi sudah jadi satu. Dokumentasi kita serahkan kepada anak-anak IPNU, IPPNU untuk mendokumentasikan, dibantu Pak Taufin dan Pak Nurul. Kemudian seksi konsumsi, sengaja ini kita serahkan kepada Ketua Muslimat NU Sugiwaras dan Kedung Kendo. Karena ini nanti lebih banyak ngerewuk urusan konsumsi ini. Karena penggalian kebutuhan itu lebih susah minta uang dibandingkan dengan minta konsumsi. Sehingga kebutuhan konsumsi selama 10 hari nanti, ini nanti sekretaris akan menyiapkan apa? Akan menyiapkan surat menyurat. Sekali lagi, untuk keperluan konsumsi, apakah itu berupa snack atau berupa nasi, akan lebih kita mengoptimalkan. Kita menggunakan model seperti semaan begitu. Semaan Al-Quran membutuhkan konsumsi sekitar 10.000, itu bisa tercukupi 10.000 konsumsi itu dengan apa? Menggali kebutuhan konsumsi ke 24 ranting. Sehingga nanti sekretaris akan membagi itu, akan membuatkan surat, tentu yang akan membagi surat, yang menjadwal, itu akan kita serahkan kepada Ketua PAC Muslimat dan Ketua PAC Fatayat. Dan dibantu Ketua Muslimat seancap candi. Jadi, sekali lagi, sebagai koordinator konsumsi adalah Ketua PAC Muslimat dan Ketua PAC Fatayat dalam rangka membagi. Sehingga kalau 10 hari bisa 3 atau 2 atau 3, kalau 10 itu bisa 3 atau 4 ranting nanti. Nah, nanti tinggal ini akan eh, kita tambah untuk mengambil ini nanti kita akan melibatkan
Ansor untuk mengambil. Itu sehingga dengan begitu kebutuhan konsumsi akan terpenuhi. Untuk khusus untuk penutupan, di Kubruan, karena ini bingkainya Kubruan, nanti kita serahkan sepenuhnya 100% akan kita serahkan kepada ranting Sugiwaras begitu. Seksi perlengkapan, seksi humas, kemudian seksi kesehatan, dan sebagainya, sebagaimana yang tertuang dalam SK ini. Ditandatangani tanggal 16 Oktober 2025 Miladiah, 23 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Ini berkaitan dengan kebutuhan itu. Sehingga pada kesempatan ini, insya Allah dengan rumus ini, kita tidak akan mengeluarkan banyak-banyak dari keuangan itu. Sehingga perolehan amplop nanti hanya untuk bayari pengadaan amplop. Kemudian tropi nanti kita upayakan untuk cari sponsor. Jadi semata-mata untuk kebutuhan administratif aja nanti. Hal lain akan kita penuhi dari yang lain. Dan nanti kita akan sirkuler dengan urunan di antara dari kita ke kita dari panitia ini. Nanti kita akan mengisi list di grup itu siapa yang nyumbang itu. Berarti komponen pribadi nanti yang digunakan untuk operasional nanti kita mengandalkan komponen pribadi panitia atau pribadi pengurus yang ada. Tapi untuk perolehan hall nanti akan akan masuk pada kas MWC untuk operasional 1 tahun ke depan. Itu eh, perencanaan kita. Kemudian untuk pelaksanaan ini kalau kita lihat di ini tak bukakan di sini di WA ini bisa dilihat nggih. Iya, Ini iya. saya ambil di kalender Indonesia. Eh, rencana sih kita laksanakan dari tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari. Karena antara tanggal 2 dan tanggal 11 itu pada tanggal 5 ini 16 Rojab. 16 Rojab itu persis hari lahirnya NO. Harlah NO yang ke-103 itu jatuh pada tanggal 16 Rojab karena 16 Rajab atau tanggal 5 Januari. Namun di tanggal 4 ini baru bongkar-bongkar di tempat yang lain, perlu prepare dan sebagainya. Maka pihak EO yang menyediakan, yang menyumbangkan sarana prasarana, mulai panggung, terop, dan sebagainya, ini masih prepare, minta tanggal 9 sampai tanggal 18. Kalau tanggal 9 berarti kita buka di hari Sabtu aja. Tanggal 10 malam Ahad. Tanggal 9 siap-siap. Tanggal 10. Sehingga nanti antara tanggal 11 sampai tanggal 17 ini panggungnya Banom dan lembaga. Tanggal 18 panggungnya ini panggungnya MWC karena di tanggal 18 ini ada kegiatan kuburan seperti dulu. Lah, ini kemarin saya sudah komunikasi sama Yai Arwani, eh, masih dalam tanda kutip di skip dulu karena berkaitan dengan agenda kita tetap satu baris, satu komando dengan cabang dan dengan pusat. Apakah di tanggal itu ada kegiatan cabang atau kegiatan pusat, maka kita akan mengimplementasikan diri, meleburkan diri, atau istilahnya mengasimilasikan diri dengan kegiatan itu. Jika di antara tanggal ini nanti ada kegiatan, maka kita akan membelah kegiatan itu sehingga tidak mengurangi. Pameran tetap berjalan, maka di tanggal itu tetap kita bisa mengikuti kegiatan yang ada di cabang. Sehingga kita tetap satu komando dengan jenjang yang lebih atas. Sekali lagi, kita tetap satu barisan, tetap satu komando dengan jenjang yang lebih atas begitu. Ini berkaitan dengan kegiatan itu. Kemudian tanggal-tanggalnya kita belum merancang,
Sekali lagi tanggal-tanggalnya di tanggal berapa, em, ini untuk siapa, tanggal berapa untuk siapa kita belum rancang karena kita belum ketemu secara keseluruhan begitu. Ya, berkaitan dengan itu barangkali ada informasi Yai Rofik dengan kegiatan cabang. Iya, terima kasih. Sebetulnya schedule yang jenengan sampaikan itu lebih baik dari schedule yang pertama. Jadi mulai tanggal 2 sampai tanggal 11. Sebab tanggal 11 itu penutupannya bertepatan dengan Ahad Pon. Ahad Pon itu masyarakat Kecamatan Candi sudah terbiasa mengikuti atau kegiatan istighosa kubro. Andaikan dari EO itu bisa pelaksanaannya tanggal 2 sampai tanggal 11. Bila nanti tetap tidak bisa mulai tanggal 10 sampai tanggal berapa tadi 18, maka apa boleh buat. Untuk kegiatan di cabang, cabang ketika harla seperti ini biasanya tidak begitu mengganggu kegiatan yang ada di MWC se-Kabupaten Sidoarjo. Dari 18 MWC itu biasanya mengadakan kegiatan masing-masing sesuai dengan schedule MWC dan PAC Banom yang ada di kecamatan masing-masing. Yang penting kita dari Kecamatan Candi sudah ada schedule yang pasti, yang pas, nanti kita sampaikan di rapat formal atau rapat Zoom seperti ini. Kalau Zoom itu kelemahan kita memang yang ikut hanya beberapa saja, sehingga kurang maksimal nanti hasilnya. Sementara begitu Pak Dokter, Pak Ketua, Pak Lutfi. Oke. Iya, betul. Oke, kalau begitu, karena kemarin Pak Damar minta di tanggal ini, kalau tanggal 2 ini jelas tidak mungkin sarana prasarananya. Yang jelas hampir pasti tanggal 9 sampai tanggal 18. Ya nggak apa-apa itu Sehingga mawon. nanti mohon untuk kubroannya bergeser mundur Iya, 1 pekan. Ya, Rofik. iya. Oke, nggak apa-apa kalau memang sudah ada Ya, kepastian dari Pak ya, Damar EO, ya, berarti ya. istighosanya mundur 1 minggu. Insya Allah 1 minggu. eh, masyarakat atau warga Nadiyin di ranting-ranting menyadari bahwa kegiatan haul, harla, dan istighosa harus sinergi. Ya. Bagaimana ya Lutfi karena tanggal 4 tanggal berapa itu? Tanggal 26 itu kan ada Ishari. Gimana kalau sekalian di situ nanti rapat atau cari tanggal sendiri sekaligus rapat dengan Pak Lurah di Balai Desa? Gimana? Ya Lutfi. Oke, Ustaz. Eh, Kemungkinan besok monggo menawi ada kesempatan untuk membahas juga sehingga Pak Lurah mungkin bisa kita hadirkan juga di masjid. Ya sekalian kalau kita terkait dengan kesiapan Sugi Waras, insya Allah eh, kita sendiri mungkin dengan Banom akan adakan rapat gitu rencana kami Pak. Ya. Jadi intinya untuk Ishari besok monggo kalau mungkin juga ada kesempatan ketemu bisa berbagi kesempatan untuk menyiapkan kegiatan Harla. Tapi pengurus ranting dengan Banom insya Allah juga akan menyiapkan waktu tersendiri untuk menyiapkan diri untuk kegiatan Harlah Ya. yang diemban yang diamanahkan ke Ranting Sugiwaras. Ngonten. Nggih. Gini ya Lutfi, yang jelas panitia nanti akan ngerewok pengadaan konsumsi di pembukaan dan di penutupan. Jadi ngerewok Nggih. di pembukaan dan di penutupan. Di pembukaan itu ngerewok konsumsinya dan di penutupan. Di penutupan itu jelas bersama dengan kubroan. Kalau di pembukaan itu untuk pembukaan sehingga kebutuhan-kebutuhan berapa akan kita identifikasi nanti terkait dengan itu. Oke, Nggih, insya Allah siap. nanti ya Rofik bisa datang tanggal 26 di Masjid Oh, Al Abrar nggih. oke.
Nggih, Itu nggih. apa Pak Lutfi niku? Ha? Acara Niki Ishari. Ishari si Oh, nggih. ya, Monggo menawi saged rawuh, Ustaz. Nggih. insya Insya Allah Allah sing saya sama sekretaris panitia nanti datang insya Allah. Syukur-syukur Yai Arwani nanti hadir sama Yai Sultani. nggih insya Nggih, Allah. nggih, Pak. Monggo, monggo. Kami kira cukup itu ya untuk pembahasan di awal ini. Pada kesempatan ini sudah walaupun ini yang datang kita bertiga, bertiga ini mewakili saya sebagai ketua panitia, Abah Lutfi sebagai ketua ranting sekaligus wakil ketua, Yai Rafiq sebagai wakil dari pengurus MBC. Ini sebagai keputusan bulat, sepakat, mufakat bahwa pelaksanaan dilaksanakan di tanggal 9 9. sampai tanggal 18 Januari. Sehingga Nggih, kegiatan kubruan mundur 1 pekan eh, dari Ahad Pon bergeser ke Ahad Kliwon. Nggih nggak Dan apa-apa. nanti untuk ngeriwuk dari kegiatan konsumsi, nanti mohon maaf, Yai Lutfi, ngeriwuknya di pembukaan, di penutupan, dan barangkali di jeda itu panjenengan bisa merapatkan dengan Banom, karena sesungguhnya ketika kita minta bantuan uang itu lebih sulit dibandingkan dengan bantuan konsumsi. Misalkan nggih, kita minta siap, siap, 100 siap. ribu dengan minta 10 bungkus itu ternyata lebih mudah minta 10 bungkus nasi daripada 100 ribu uang. Atau sebagai gambaran Pak Dokter, Ya, kita melihat kegiatan Harla tahun kemarin di Kelura. Ketika penutupan C sudah lazim itu adalah kegiatan istighosa kubro yang hadir kisaran 200 sampai 300. Artinya bungkusannya atau kotaannya seperti itu. Kalau pembukaan yang kemarin itu di Kelura itu memang beda. 2 hari sebelumnya itu mengundang Forkopimka, Forum Komunikasi Kecamatan, itu ada tumpengan 2. Kemudian ketika pembukaan malam itu kumpul di Balai Desa. Tapi kalau kita melihat di Kelurahan 2 tahun yang lalu, cukup pembukaannya saja. Waktu itu adalah tasyakuran di rumahnya Pak Lurah, sebelah dari panggung kita yang ada di Lingkar Barat. Mungkin ya, untuk tidak merepotkan lebih berat, model 2 tahun yang lalu bisa ya, kita ya, aplikasikan lagi. ya, Cukup malamnya itu saja pembukaan, kita ya, ngundang Forkopimka ya, dan yang hadir ya, tokoh-tokoh itu ya, langsung disuguhi di eh, rumahnya Pak Lurah atau siapa sehingga lebih fleksibel boten ngerewuk nemen-nemen. Terima ya. kasih. Yang jelas kita tidak akan mengadakan apel siaga. Yang di Kelurahan kemarin ada apel siaga. Jadi Apel kita pakai siaga ya. konsep seperti harlah yang pertama yang kita lakukan di awal pada saat COVID itu. Iya, Jadi ngoten kita tidak mawon. mengadakan apel siaga langsung kita di ini langsung di pembukaan itu biar ndak menyedot Biaya banyak-banyak. biaya banyak-banyak. Karena sekali lagi semangat kita berkhidmat untuk umat melalui Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita bisa nderek kiai sampai mati dunia akhirat Amin, dan amin. mudah-mudahan dengan perahu Nahdlatul Ulama ini Allah senantiasa memberkahi seluruh apa yang kita lakukan, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak-anak kita dengan perjuangan kita yang tetap membara. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita juga akan menjadi pejuang-pejuang ketika kita sudah meninggalkan mereka. Dan hanya Amin. ini yang kita harapkan mudah-mudahan Allah ridho mulai khidmat ini. Amin. Sehingga kita tetap semangat menggunakan konsep seperti kegiatan sebelum reformasi dulu, karena kita bisa mengkontribusikan apa dengan apa yang kita miliki yang ada yang saat ini. Kami kira itu ya.
Kita tutup Nggih. dengan doa al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, mohon izin. Nggih. Ustaz.